Oke. Ini kalau kemarin yang kita gunakan di dalam persamaan fungsi turunan ya. Saya harap nggak dilupakan ya. F aksen X dilakukan mendekati 0 X besar min fx per H. Ya, kalau di sini dituliskan dengan C ya untuk X nya. Baik, kita baca dulu di sini. Jika X sama dengan Ft menyatakan persamaan gerak ya dari satu benda sepanjang garis lurus D ya. Dan pergerakan benda gitu ya dari di bidang datar sepanjang garis lurus. Berarti kalau misal di lantai, lantainya lurus. Kalau di tanah berarti tanahnya juga lurus gitu ya. Ini adalah perpindahan atau jarak benda dari titik awal pada waktu T. Ya, ada titik awal ya pada waktu T. Jadi hitungannya dalam detik ya. Dalam waktu detik atau menit atau jam. Kemudian fungsi F yang menggambarkan gerakan disebut dengan fungsi posisi benda. Fungsi F yang menggambarkan gerakan disebut dengan fungsi posisi benda. Nah, tentu ketika ada sesuatu yang digerakkan ya, nanti dia akan bergerak, gitu ya. Oh, nanti ada diam, gitu ya, di titik keberapa, oh dia diam sebentar, oh ternyata dia bergerak lagi, seperti itu fungsi dari posisi bendanya. Dan di sini pada selang waktu T sama dengan C sampai T sama dengan C plus H. Nah, perubahan posisi yang digambarkan di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini ada titik awal gitu ya, ada titik awal 0. Kemudian posisi bendanya di mana gitu ya, posisi benda gitu. Oh, ternyata di sini. Kemudian nanti ada suatu gerakan sehingga dia bergeser gitu ya, gitu, sampai ke C plus H ya waktunya ya, menjadi C plus H. Nah, kemudian di sini FC plus H-nya ini dalam sepanjang garis ini ya. Nah, gimana nih FC-nya di mana? FC-nya berarti di waktu sebelum itu ya. Waktu sebelum. Nah, ketika kita mau mencari yang ada di sini ya, untuk C sampai C plus H, nanti ya garis panjang ini ya, dari sini ke sini kita kurangkan dengan FC-nya ya, maka didapatkanlah FC plus H min FC. Begitu. Kecepatan rata-rata pada selang waktu ya, untuk kecepatan ini ada perpindahan waktu. Perpindahan waktu tadi ya, C plus H min FC, waktunya nanti sama dengan H. Misalkan itu untuk selang waktu yang sangat kecil, ini kan H mendekati 0, maka diperoleh namanya kecepatan sesaat untuk T sama dengan C. Nah, kita lihat kenapa kok kecepatan sesaat ya, karena H mendekati 0 kan sangat kecil ya, wajar kalau dalam hitungannya kita hitung dalam per detik gitu ya, kalau pergerakan suatu benda. Jadi 0,1, 0,2, 0,3 berarti kan dengan detik 1, 2, 3 gitu ya. Dan kemudian itu kan mendekati 0. Kalau mendekati 0 berarti fungsinya sangat kecil sekali, makanya dia hanya pergerakan sesaat gitu. Oke, kecepatan sesaat dengan perumusan ini ya, berarti ini menggambarkan bahwa suatu kecepatan itu bisa dihitung dengan turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi kan kemarin turunan pertama ya, karena di turunan kedua kita baru bahas ketika di turunan tingkat tinggi ya. Jadi semua yang kita bahas dengan perumusan umum ini ya, perumusan fungsi turunan ini adalah untuk turunan pertama ya, bentuk turunan pertama pada fungsi S sama dengan Ft. Fc jika nilai limitnya ada. Oke, kemarin kan kita sebelum masuk di turunan kemudian kita bahas limit ya, dan ini akan menyatakan bahwa limitnya ada sehingga dia ada turunan pertamanya ya, untuk F aksennya ya. Oke, kesimpulannya berarti kecepatan suatu fungsi di sini ada St sama dengan Ft
Ini hanya menyatakan ya, kalau di sini jaraknya dinyatakan dengan S gitu ya, berarti itu akan sama juga dengan suatu fungsi yang kemudian sama-sama T pada saat waktu T tertentu. Oke. Kecepatan dengan turunan pertama ya, ini hanya sebuah saja yang berbeda ya. Ini menyatakan suatu fungsi S fungsi, F juga fungsi. Turunan pertama, kecepatan juga dengan turunan pertama. Kemudian yang kedua, menentukan percepatan. Yang kedua ya, menentukan percepatan menggunakan turunan. Nah, kalau tadi kecepatan dilambangkan dengan V, kecepatan dilambangkan dengan A. Ya. Kalau V tadi adalah dV per dt, ya, turunan pertama, sedangkan untuk percepatan adalah turunan kedua, makanya dia berlanjut ke sini. Oke, kecepatan kita menggunakan turunan pertama, percepatan kita menggunakan turunan kedua. Oke, jadi kalau udah penerapan itu lebih mudah dibandingkan kita mempelajari di dasarnya ya. Penting beres dulu berarti. Kemudian bagaimana hubungan kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, ini kalau kita mau menentukan apakah lajunya bertambah, apakah lajunya berkurang, berarti kan kita harus mengetahui dulu hasil percepatannya dan hasil dari percepatannya. Ya. Apakah dia lebih dari sama dengan 0, kemudian percepatannya lebih dari 0, maka lajunya bertambah. Kalau kurang dari 0, berarti lajunya berkurang. Kemudian bagaimana kalau kecepatannya kurang dari 0, kemudian percepatannya lebih dari 0, maka laju berkurang. Jadi ini patokan kita kalau seandainya ada pertanyaan bagaimana tingkat kelajuannya, kita apakah bertambah atau berkurang, berarti kita harus menyelesaikan dulu ya untuk hasil kecepatan dan percepatannya. Ya, bisa baca dulu. Datar ya, mengikuti persamaan ST sama dengan T pangkat 3 yang 3T kuadrat plus 5 dengan jarak satuannya meter, dan T detik. T ini masih waktu ya, waktunya dalam detik. Kemudian tentukan kecepatan dan percepatannya ya dalam detik. Oke, pertama kita menentukan dulu kecepatan dan percepatannya, kita tuliskan untuk fungsi awalnya sesuai dengan yang diberikan pada soal. Kita tuliskan, akan kita ditanya kecepatannya dan percepatannya. Untuk menentukan kecepatannya berarti kita hitung turunan pertama ya, turunan pertama. Untuk percepatan adalah turunan kedua ya, turunan kedua, atau di sini turunan pertama dari kecepatan, sama aja ya, diturunkan pertama, turunkan lagi gitu. Sederhana kalau hanya menurunkan ya, menurunkan. Kemudian yang kedua, ini kecepatan dan percepatan saat T-nya sama dengan 3 ya, berarti kalau di sini tadi yang awalnya kita mendapatkan bentuk fungsi persamaannya adalah PT sama dengan 3T kuadrat min 6T, berarti kita akan mensubstitusikan untuk T sama dengan 3. Untuk di kecepatan, di percepatan juga sama, T sama dengan 3.
Sehingga kita mencari penyelesaian untuk T sama dengan 3 di percepatan dan percepatannya. Ini ya, 9, 3, 27, 27, 18, berarti hasilnya 9. Jarak kecepatan ya, meter per waktunya detik. Kemudian untuk percepatan di sini satuannya detik kuadrat. Nah, kemudian untuk yang C, kapankah benda tersebut berhenti atau diam? Jadi kalau ada satu sepanjang garis datar gitu ya, ada satu benda bergerak cepat gitu ya, tapi semakin lama semakin lambat ya, semakin lambat terus akhirnya diam. Saat di titik ini dia diam. Kapankah benda tersebut berhenti atau diam? Nah, di saat berhenti di sini, kapan gitu ya? Kapan dia berhenti? Ketika dia nggak ada lagi kecepatan di sini. Nggak ada lagi di sini kan masih kuat nih kecepatannya gitu ya. Tapi ketika seiring berjalan waktu gitu ya, berapa detik gitu, dia akan berhenti. Nah, benda akan berhenti ketika kecepatannya adalah 0. Sehingga kita akan mengenalkan untuk hasil kecepatannya. Dan VT-nya sama dengan 0. Kita masukkan tadi hasil VT-nya berapa? VT kuadrat ya, 0T. Ya, kita nolkan. Kemudian kita mencari nilai T-nya. Karena kita akan mencari kapan ya dia berhenti. Berarti di detik keberapa gitu. Ya, berarti di sini ini kita faktorkan ya di sini. Kita faktorkan. Di sini sama-sama punya T, ya, kemudian 3 ini faktor dari 6, sehingga bisa kita keluarkan ya 3T, T min 2. Berarti ini kan kami dijabarkan lagi, jadi 3T sama dengan 0, T-nya sama dengan 0. Dan yang kedua T min 2 sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan 2. Sehingga hasilnya 0 detik dan 2 detik. Jadi benda berhenti atau diam pada saat 2 detik. Ya, pilihannya kenapa kok nggak 0 gitu. Oh, tentu 0 itu memang suatu kepastian gitu ya. Oh, dia awalnya diam, bergeraklah dia ya, kayak bergerak gitu ya, 1 detik bergerak, 2 detik oh berhenti gitu. Ya, akan dicermati dulu. Oke, jadi untuk pertanyaan di poin A ini kalau kita gambarkan gitu ya, satu bola dilempar ke atas yaitu vertikal dari tanah, berarti dari bawah dengan kecepatannya kilometer per detik. Dan jika arah positif diambil ke atas dan persamaan geraknya jadi ini, T-nya menyatakan waktu sejak bola dilempar dinyatakan dalam detik, cuma hanya detik, cuma sebentar banget gitu ya. Dan S-nya ini jarak bola dari titik awal dinyatakan dalam meter saat T detik, dalam waktu detik spasi ya.
Kemudian untuk yang pertama, ya kecepatan dari percepatan bola saat 2 detik. Jadi pertanyaannya sama yang poin kedua ya, yang beda poin di nomor pertama. Sebelum ke sini tentu kita harus menyelesaikan dulu di sini ya. Kalau mau langsung gimana boleh aja, nggak jadi masalah ya. Saya kita turunkan, kemudian langsung kita tentukan untuk percepatan sesaatnya saat 2 detik ya, sampai sama dengan 2. Oke, kecepatannya berarti turunan pertama dari fungsi awal jadi min 32 T per 80. Turunan keduanya berarti di sini tinggal min 32 ya. Baru kita masuk ke sini untuk T sama dengan 2. Kita tinggal substitusikan ya. Oke, T di sini jadi 2, di sini juga jadi 2. Tinggal kita substitusikan. Lalu bagaimana dengan percepatannya? Nah, di percepatannya ini nggak ada pengaruh apapun ya, karena nggak ada unsur T, nggak ada variabel T. Mau dia di detik pertama juga segini, mau detik kedua juga segini ya, mau detik 3 juga sama gitu ya, karena fungsinya adalah konstan, tetap tidak berubah. Artinya setelah 2 detik bola naik dengan kecepatannya 16, kemudian percepatannya adalah min 32 ya, di meter per detik, ini meter per detik kuadrat. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi. Ya, titik tertinggi berarti di sini ya. Untuk nomor yang B, poin B. Bagaimana caranya? Bola mencapai titik tertinggi ketika benda berhenti, yaitu saat kecepatannya 0. Gimana kalau berhenti ya? Ketika kita melempar tuh ke atas ya, dia sampai di sini dia berhenti sebelum jatuh lagi ya, sebelum jatuh lagi kan ada berhenti, dan di sini kecepatannya